C. Rehabilitasi. D. Konseling. Nah ini yang terakhir, yang E itu adalah penyediaan alat kontrasepsi. Ini akan multitafsir. Ini pasal karet pada akhirnya. Kenapa? Karena kalau disasarnya siswa dan remaja, siswa dan remaja kan mereka belum pada menikah, Ustadz. Iya. Kalau yang sudah menikah, ya wajar, sebagai bentuk KB gitu KB untuk mencegah kehamilan sesaat. Tapi kalau siswa dan remaja yang belum menikah, Ustadz dikasih pil KB buat apa gitu? Jadi Ustadz tidak mendukung dengan pasal itu. Sangat tidak mendukung dengan pasal ini. Itu. Pokoknya mah stop pacaran, jangan sampai mengenal itu, capek. Udah putusin aja. Putusin aja. Gitu. Karena dampaknya Ustadz, jika anak sudah terjerumus ke dalam masalah asmara, masalah apa, ya lope-lopen lah gitu, keras-kerasannya anak sekarang biasa keras gitu, keras. Itu akan mengganggu berbagai aktivitas, termasuk belajar. Di sekolah itu bisa jadi si anak itu malas belajar, malas simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita sudah lama tidak bertemu dalam podcast ya, podcast obat, obrolan bermanfaat. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir kembali bersama narasumber yang sudah datang dalam kegiatan podcast. Mudah-mudahan bermanfaat sebagaimana yang podcast ini bertajuk obat, obrolan bermanfaat. Langsung saja kita sapa narasumber kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Alhamdulillah saya juga sehat walafiah ya. Alhamdulillah. Beliau ini Ustadz Asep Kurniawan SPD GR. Betul Ustaz? Betul Ustaz. Cuma agak gimana GR-nya agak malu gitu dah. Kalau SPD-nya saya tahu. Kalau GR-nya itu apa Ustaz tuh? GR itu sebetulnya gelar baru setelah ada sertifikasi ya. Sertifikasi khusus memang profesionalisme guru Ustaz. Dan itu memang sudah diresmikan berdasarkan Permendikbud. Jadi memang gelar GR itu dicantumkan setelah gelar sebelumnya atau memang setelah nama di pencantumannya itu. Kalau selama ini yang kita kenal di masyarakat GR itu bahasa Sunda ya, nah, itu, gede rasa itu gitu. Makanya anak juga saya kadang-kadang aduh gimana gitu ya GR gitu. Bahkan sempat ada yang bertanya apa ya, nyinyir mungkinnya. Iya pasti GR gitu. Baik, Ustaz Asep, kita bertemu kali ini dalam kegiatan obat ya, obrolan bermanfaat untuk mengedukasi dan menginspirasi para ayah bunda dan para penonton semuanya di Indonesia bahkan dunia ya. Dan kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan seks dalam Islam, penerapannya di rumah dan sekolah ya. Nah, ini penting banget sebetulnya. Kenapa? Karena salah satu fitrah yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia tanpa kecuali yaitu fitrah seksual atau seksual insting. Nah, di tangan saya juga ada buku beliau, Panduan Praktis Pendidikan Seks dalam Islam di Rumah dan Sekolah. Ya, Ustadz, buku ini buku yang Ustadz tulis ya, merupakan buku perdana atau buku keberapa nih Ustadz? Ini buku perdana Ustadz yang saya tulis. Jadi Ustadz itu suka nulis ya? Iya, artikel, termasuk juga buku. Mungkin ini yang baru pertama kali dicetak dalam bentuk buku. Kalau suka nulis berarti suka baca Ustadz. Betul nggak? Seperti itu, nggak mungkin kan? Ujuk-ujuk nulis tapi nggak suka baca. Seperti sebuah keran air, kalau di bak mandinya itu tidak ada air kan nggak mungkin mengeluarkan sesuatu ya. Betul, Ustaz, jadi kalau orang ingin menjadi seorang penulis itu
harus suka membaca ya Ustaz. Betul sekali Ustaz. Memang itu kuncinya di situ, membaca. Iya. Nah, ini saya menarik, tertarik maksud saya tuh ya dengan buku ini, Pendidikan Seks dalam Islam di Rumah dan Sekolah. Nah, saya ingin bertanya latar belakang Ustadz kenapa pengen nulis buku ini? Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu Ustadz, kurang lebih di tahun 2022. Berarti pasca Covid ya, pasca Covid. Iya. Walaupun sebelumnya ide menulis itu inginnya bukan ide menulis, ingin mencetak buku itu sejak Covid sebetulnya. Hanya memang baru terrealisasi itu di tahun 2022 pasca Covid, tepat pasca Covid. Saat itu memang anak saya terinspirasi itu karena ada satu kasus Ustadz. Satu kasus yang itu bagi anak tuh Masya Allah ini mengerikan. Ini mengerikan. Jadi di satu sekolah, sekolahnya bahkan SD Ustadz, bukan sekolah SMP, bukan SMA. Mungkin kalau di SMA kita sering dengar hamil melahirkan siswa SMA itu hal yang mungkin sudah tidak aneh di telinga masyarakat. Sering terdengar lah. Sering terdengar bahkan di tayangan juga ada. Nah ini masalahnya 2 tahun yang lalu itu tepatnya di 2022 kejadian ini malah di jenjang SD, Ustaz. Ya, Ana tidak akan sebutkan nama sekolah dan seterusnya, lokasinya di mana. Yang pasti memang ini terjadi dan kebetulan anak-anak pribadi sekolah di situ, jadi tahu betul kejadiannya. Nah waktu itu anak-anak kelas 5, saya sudah di pesantren, kelas 5 dan teman sekelasnya yang perempuan itu hamil Ustadz kelas 5. Kelas 5 Ustadz. Kelas 5 hamil. Naudzubillah. Ini kan sesuatu yang di luar dugaan kita. Betul. Biasanya anak mulai bisa hamil itu SMP ke atas lah biasanya sudah haid gitu ya. Nah ini menandakan memang berarti si anak itu sudah sudah balik secara secara fisik ya. Artinya kan sudah haid gitu. Betul. Makanya kenapa bisa hamil. Dan yang mencengangkannya Ustadz, hamilnya itu bukan oleh kakak kelas SMP misalnya, SMP bukan, tetapi oleh teman sekelasnya Ustadz. Oleh kelas 5 lagi. Oleh kelas 5 lagi. Ini juga menjadi indikator bagi kita bahwa memang ternyata sekarang itu usia SD bukan lagi seperti kita dulu. Mungkin kalau anak ingat waktu anak SD kelas 5, kelas 4 tuh masih hujan-hujanan, bahkan mungkin bajunya dibuka gitu ya, masih ingat belum ada rasa malu. Kalau sekarang bukan itu lagi masalahnya. Ini sudah kejadian, otomatis memang secara fisik sudah mengalami balik gitu ya. Artinya perempuannya sudah mengalami haid, kemudian laki-lakinya sudah mimpi tanda kutip mimpi kehujanan kalau istilah anak itu mimpi kehujanan atau mimpi basah itu. Nah ini memang perkara mengerikan. Dari situ anak berpikir ini ada apa gitu ya. Ada masalah apa di dunia pendidikan gitu ya. Karena memang terjadi di sekolah. Ini kan anak sekolah gitu ya. Bukan anak yang lepas sekolah gitu. Anak yang masih sekolah di bangku SD lagi terjadi hal seperti ini. Ini ada sesuatu, ada uang ada sesuatu yang memang keliru gitu itu. Dari situ Anda berpikir mencoba kemudian melakukan analisis kecil-kecilan dan akhirnya terpikir bahwa ketika membuka sumber-sumber atau literasi Islam, loh kok dalam Islam itu sudah diatur sebetulnya ada yang namanya pendidikan seks atau seks edukasi. Ya mungkin orang tergambar seks edukasi itu diranjang gitu atau kemudian berbicara masalah menjaga bagaimana cara perawatan atau penjagaan organ reproduksi itu sejauh ini definisi seks edukasi itu gitu. Padahal sebetulnya dalam Islam bukan hanya itu mungkin bagian kecil dari edukasi dalam Islam. Justru dalam Islam itu seks edukasi itu adalah atau pendidikan seks itu berbicara seputar bagaimana tata kelola mengatur hubungan interaksi antara pria dan wanita, wabil khusus yang sudah balik, karena memang dalil-dalilnya banyak yang mengatur perkara itu, Ustaz. Nah, jadi kurang lebih memang itu gambaran kenapa kemudian anak terinspirasi untuk menulis buku ini, tidak buku yang lain, misalnya bagaimana cara belajar yang baik, betul, gitu ya, atau misalnya kan Ustaz juga sebagai seorang guru tapi ini juga sebetulnya ada kaitannya kan, betul, karena pendidikan seks dalam Islam di rumah dan sekolah. Justru saya ke kasus yang Ustadz sampaikan di awal itu ya, saya tuh nggak bisa terpikirkan bagaimana anak kecil bisa hamil, berarti kan apalagi dengan teman sekelasnya itu dilakukan di mana ya? Kalau di sekolah kan ada guru. Nah itu mustahil. Kalau di rumah kan ada
orang tua. Lah, lalu Ustaz tahu nggak terkait dengan hal tersebut? Nah, memang Anda juga dapat seletikan informasi karena coba menggali juga sih sedikit. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ternyata memang orang tuanya orang tua sibuk. Artinya kan ayahnya bekerja, ibunya juga berkarir ya. Ibunya berkarir, ayahnya berkurir mungkin gitu. Ibunya wanita kaler ya. Misalnya begitu Ustaz. Astagfirullah. Nah berarti kan ketika orang tua tidak ada di rumah, tidak ada pemantauan dari orang tua, loss pemantauan. Nah di situ anak kan bisa terfikir ya, mungkin juga berencana, sudah direncanakan karena misalnya tanpa perencanaan bisa melakukan hal itu. Ini sesuatu yang by design lah, kalau bahasa politik itu by design. Sudah direncanakan jauh-jauh hari dan akhirnya ketika ada peluang dilakukan hal itu di rumah, terjadilah gitu. Karena kalau di sekolah ya mustahil Ustaz, karena ya ada guru lah kan, dan juga ada jam aktif di sekolah jam berapa sampai jam berapa gitu. Cuman Ustaz, mohon maaf, sekolah itu sebetulnya dimanapun ya tidak pernah menyuruh anaknya berbuat buruk. Betul. Pasti nggak ada. Yuk kamu melakukan seks bebas, kan nggak ada. Namun kadang sekolah itu ya ini berdasarkan beberapa kasus itu abai. Contoh ya waktu dulu tahun berapa gitu, tahun 2000-an lah, di sebuah SMP di Jakarta hari Jumat kan, itu kan sampai viral. Hari Jumat teman-teman semuanya dan guru sedang melaksanakan sholat Jumat, di kelas ternyata melakukan perbuatan tercela berzina antara siswi SMP dan siswa SMP. Berarti kan si siswa tersebut tidak Jumatan. Nah pertanyaannya kemana tuh guru-guru, bu guru gitu waktu itu. Nah kadang seperti itu kan, bahkan dilakukan di kelas kan. Nah jadi harusnya di sekolah ada pemantauan, di rumah juga ada pemantauan. Betul. Nah kembali ke tadi Ustaz, terkait dengan ruang lingkup seks edukasi ya. Jadi buku ini tuh diperuntukkan untuk guru dan juga orang tua sebetulnya desainnya itu. Iya. Jadi bisa dipraktikkan nanti buku panduan praktis ini di sekolah oleh guru-guru dan di rumah untuk orang tua. Nah ruang lingkup pendidikan seks atau tarbiyah jinsiah ya kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ada sebagian orang ya duka heureuy, duka gimana. Ya nggak usah lah. Maka jeung aya pendidikan seks segala, sex education tuh lihat bebek katanya tuh ya, ayam, kambing nggak pernah dididik masalah seks juga. Ayam bertelur, bebek bertelur, sapi juga akhirnya tuh hamil dan melahirkan kan gitu aja. Buat apa gitu. Nah itu bagaimana tuh? Jadi memang asosiasinya bahwa pendidikan seks itu selalu adalah adegan puntennya hubungan intim, padahal bukan itu ya. Bukan hanya itu sebetulnya. Tapi lebih dari itu, justru yang paling penting dan memang paling urgent itu adalah bagaimana pengaturan tata kelola aturan ijtimainya itu, pergaulan antara pria dan wanita sebetulnya. Kenapa perlu diatur? Kalau tadi memang permasalahannya bebek juga, ayam juga gitu. Iya, jangan mengasosiasikan ke bebek sama ayam, jelas jauh berbeda. Hanya saja kan yang perlu dipahami itu bahwa seluruh makhluk hidup yang bisa kita indra lah, bisa kita ihsas gitu ya. Baik itu hewan, termasuk juga manusia. Itu semuanya Allah bekali gorizah yang sama. Gorizah yang sama atau naluri yang sama. Satu di antaranya adalah gorizatu naluri berkasih sayang, termasuk di dalamnya gorizatu jinsi, naluri seksual, hubungan itu seksual ada. Ya makanya ya hewan ketika naluri itu muncul, gorizatu muncul, ya gampang, ayam tinggal kejar kan begitu gitu ya. Bebek juga tinggal kejar, kucing juga saling kejar. Masalahnya apakah manusia senaif itu gitu ya ketika memang goriza itu muncul. Senaif bebek nah gitu ya. senaif bebek mau gitu ya sebut bebek gitu kan, atau direndahkan seperti bebek dan ayam kan tidak juga. Nah makanya Isa itu justru lebih terfokus kepada
kalau kita berbicara fikih itu kan lebih banyak berbicara masalah pengaturan interaksi sebetulnya. Karena suatu perbuatan naif itu terjadi karena dimulai dari kesalahan interaksi, Ustaz. Ya. Karena ada pepatah begini. Memang tidak setiap yang pacaran itu berujung pada perzinahan. Tapi setiap perzinahan selalu diawali dengan pacaran, Ustaz. Ada langkah-langkahnya ya, makanya Allah melarang hutuwati syaiton ya. Malah takrobu zina. Mendekatinya itu kan, bukan berbuat zinanya gitu kan. Karena itu otomatis namanya berbuat zina. Dari apa? Dari aktivitas mendekatinya. Nah, ini yang aktivitas mendekatinya inilah yang Islam coba mencegah gitu. Diaturnya itu di situ gitu. Kalau sudah berzina kan jelas kan. Azani wazaniatu kan hukumnya fazidu min huma mi'ata jaldah kan. Dijilid 100 kali misalnya gitu hukumannya. Tapi ini nih proses menuju zinanya ini yang memang Islam tuh sangat menjaga gitu supaya tidak terjadi perzinahan. Termasuk pacaran itu. Itu pintu masuk ke perzinahan gitu. Katanya ada pacaran Islami. Nah itu boleh dah cenah. Yang penting mah tidak melanggar syariat Islam. Ada syariat itu yang Anda bingung juga, pacaran Islam itu. Islam itu apa kemudian ketika mau pegangan tangan baca bismillah gitu. Selesai pegangan tangan baca alhamdulillah itu gitu ya. Nah ini juga ada pemahaman-pemahaman yang justru Anda pikir ini mencoba mengkolaborasikan antara yang hak dan yang batil. Rancu ya di sana. Pacaran Islam boleh jadi nanti mencuri Islami, Ustaz, korupsi Islami ke depannya bisa jadi muncul. Tanda-tanda Islami dengan menyandikan kata Islam itu gitu. Nah, kalau saya ini ingin nasihatkan kepada para remaja, putra remaja putri, janganlah pacaran capek malah ya. Sudah jelas hukum namanya tadi haram, capek. Coba. Dan belum tentu Ustaznya yang kita pacari itu jadi suami atau jadi istri kita ya belum tentu. Tapi keulang di pikiran ayeuna capek mau makan ingat dia, mau minum ingat dia terus. Bahkan termasuk ketika interaksi itu kalau orang lain mah bisa bebas ngobrol dan memang nggak pacaran. Kalau kita mah ada malu-malu gitu terbatas. Jadi mendingan anak-anak ya pacaran mau yang di SD terus yang anak-anak di SMP pokoknya mah stop pacaran. Jangan sampai mengenal itu capek. Udah putusin aja. Putusin aja gitu ya. Nanti sudah waktunya menikah saja. Daripada pacaran. Bahkan kalau kita lihat mah rata, ya ini mah hanya sekedar asumsi ya. Saya belum pernah melakukan penelitian. Kayaknya jarang sekali kalau kita usia saya misalnya tuh 20 tahun nikah dengan yang seusia lagi 20 tahun. Biasanya yang lebih bawah ya. Saya 20 tahun nikahnya kepada yang di bawah itu, atau kalau 25 istri-istri kita 20 tahun biasanya kan gitu. Gitu. Jadi lamun anu bobogohan teh kelas kuliah misalnya semester genep biasanya jarang yang semester genep deh gitu ya. Itu nanti yang semester 1 atau semester 2 kan kayak gitu. Nah, Ustaz, seberapa penting sebetulnya pendidikan seks untuk anak-anak kita? Amat sangat penting, Ustaz. Ya, kalau diperbolehkan 1000% Ustaz. Iya, 1000%. 1000%. Kenapa Ustaz? Saya sangat penting dan ya begitu urgent. Karena dampaknya Ustaz, jika anak sudah terjerumus ke dalam masalah asmara, ya, masalah apa? Ya lope-lopean lah gitu, keras-kerasannya anak sekarang itu biasa keras gitu, keras. Itu akan mengganggu berbagai aktivitas termasuk belajar. Di sekolah itu bisa jadi si anak itu malas belajar, malas simak, anak itu melamun, membayangkan gitu, membayangkan si kerasanya itu gitu. Itu kan tuh musik tuh keras-kerasan sekarang. Dulu anak ketika berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, ketika mengenal istilah keras itu masih bingung Ustaz. Ini anak kok apa sih keras-kerasan gitu ya? Karena anak searching itu keras itu kan tanda lope yang dipanah retak gitu. Iya betul, retak. Kok ini tiba-tiba jadi saling suka-sukaan gitu keras. Berarti memang anak itu mencoba menerjemahkan ya. Memalingkan makna dari satu makna ke makna lain. Ini pintar juga kayaknya anak gitu. Supaya tidak ketahuan sama orang dewasa gitu ya. Ya tapi kan anak juga tidak mau kalah sama si anak-anak ya di kelas waktu itu kan. Ya akhirnya cari tahu tuh apa sih maknanya keras. Jadi kita dekati anak, kan ketahuan keras itu maksudnya di situ kebalikan dari makna sesungguhnya itu suka-sukaan. Nah itu memang dampaknya itu pertama akan mengganggu berbagai aktivitas Ustaz, aktivitas. Setelah itu
ketika terjadi konflik Ustaz, itu bisa bencinya jadi luar biasa gitu. Bahkan tak jarang berebut si crush-an di kelas gitu ya. Itu bisa saling konflik dengan teman gitu yang katanya dekat gitu ya. Bisa sudah gitu ya. Memperebutkan orang yang belum tentu jadi jodoh kita ya. Itu. Makanya saya dulu pernah bilang ke anak-anak tuh, ngapain sih pacaran gitu ya? Karena nggak ada untungnya. Misalnya ngasih jajan, ngasih makan, ngasih benda, ngasih barang, gitu kan, dijagain, pas nikah sama orang lain, kan sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi artinya seolah-olah menjagain jodoh orang lain gitu. Apa untungnya sebetulnya gitu ya? Nah itu. Apalagi kalau sudah terjerumus ke dalam tadi masa perzinahan tuh nauzubillah min dzalik itu yang sangat kita tidak inginkan. Nah, gitu. Ustaz, untuk guru atau untuk orang tua di rumah yang mendapati anaknya sudah terlanjur bobogohan kata orang Sundamanya, sudah I love you, you love me, you and me pak lap. Nah, eta kumaha? Apakah kita marahi? Itu yang macarinnya kita templeng, kita bentak atau gimana? Atau ada langkah-langkah dalam hal upaya bukan mencegah mungkin ya, terapi terhadap anak yang sudah punya pacar. Baik. Nah, jadi namanya juga anak-anak, mereka masih labil, pemikirannya labil. Apalagi karena sekarang dengan Gen Z katanya Gen Z, walaupun anak pikir bukan Gen Z tapi generasi strawberry Ustaz, generasi yang lebay. Dikasih tahu sedikit, nasihati sedikit, keras aja sedikit, wah itu sudah seolah dunia itu hancur gitu bagi mereka gitu ya. Nah maka maaf ya kalau anak pinjam istilah Bahterano gitu ya. Ada namanya istilah disiplin positif. Nah ini ya. Memang itu sangat penting diterapkan di tengah-tengah anak-anak kita saat ini terutama. Kalau zaman kita mah mau gitu beres gitu ya, beres. Nah, jadi untuk orang tua juga guru ketika mendapati anak-anak seperti ini, jelas lah prinsip kita jangan sampai berlanjut pacarannya gitu itu. Hanya memang proses untuk memutus itu yang memang perlu diperhatikan. Nah, maka yang harus dilakukan adalah karena ini disiplin positif adalah menyadarkan si anak itu bahwa memang dalam Islam itu dilarang. Kalau perlu memang tadi terkait dengan keburukannya, ketidakbermanfaatannya itu disampaikan sehingga nanti anak itu berpikir memang tidak akan mudah mengubah frame berpikir, mindset berpikir anak itu gitu ya. Karena karena kita sedang tidak menaklukkan monyet gitu ya. Kalau monyet gantung kakinya seminggu dia nurut. Itu monyet gitu ya. Tapi kalau manusia punya akal tidak semudah itu. Mereka tuh butuh proses berpikir. Ada yang memang cepat proses berpikirnya sehingga memahami, menangkap apa yang kita sampaikan, selesai. Mereka kelar gitu ya urusannya. Tetapi ada juga yang memang butuh proses. Karena namanya perasaan itu tak semudah kita kehilangan uang gitu ya. Namanya menghilangkan perasaan cinta itu terhadap lawan jenis itu ya. Maksudnya memutus, kalau cinta mungkin tidak akan hilang, tapi memutus perbuatan yang mendekati zina itu memang tidak mudah. Karena beririsan dengan perasaan. Jadi nanti kan kita tuh berjuang membantu anak untuk bagaimana supaya akal anak itu mampu mengalahkan menundukkan perasaan gitu. Jangan sampai si perasaan itu membajak ketidakkewarasan. Nah itu kan itu ya istilah bajak kewarasan. Baik, Ustaz, ketika saya punya anak laki-laki lalu diketahui oleh saya dia itu menyukai seorang perempuan, di satu sisi saya merasa tenang hati itu, ternyata dia tuh sukanya sama perempuannya. Normal ya. Jadi ketika si anak itu bahkan menyampaikan ke kita, Ustaz, Pak Abi, saya tuh suka, misalnya namanya tuh si Ahmad gitu ya, suka sama siapa? Sama Siti. Ya boleh kan kita ucapkan alhamdulillah, kamu normal nah gitu. Kalau kamu Ahmad suka sama Agus, aduh tiap hari sedih gitu ya. Cuma di satu sisi itu kita sadarkan bahwa bukan waktunya, belum waktunya, kamu masih kecil. Rasa cinta itu dari Allah. Adapun untuk realisasinya bukan sekarang kan kayak gitu ya. Nah, terus juga memang anak-anak yang sebetulnya masih seumur jagung
lalu sudah mengenal cinta itu, bahkan cinta-cintaan, janjian, bahkan sekarang kan mudah pakai gadget itu ya, pakai WA dan sebagainya. Itu diawali mungkin karena ada ikhtilat ya Ustadz ya. Betul Ustaz. Ikhtilat campur baur ya. Iya betul. Di angkot, bahkan termasuk di pembelajaran, di kelas-kelas. Ya. Bagaimana nih masukan dari Ustadz untuk lembaga-lembaga pendidikan? Ya. Karena berpikir ini untuk lembaga pendidikan, terutama yang punya berbasis Islami pendidikannya. Ini memang betul-betul harus menerapkan prinsip Islami juga dong di dalam pendidikannya, lembaga pendidikan. Jangan sampai hanya nama itu. Kan nggak enak juga gitu ya, sekolah Islami tapi terjadi di dalamnya pacaran, perzinahan, misalnya gitu ya. Kan nggak enak juga gitu. Yang rusaknya bukan hanya lembaga, tapi citra Islamnya juga rusak sebetulnya. Betul. Nah maka ini yang penting ya. Jadi para pendiri lembaga termasuk guru-guru juga harus difahamkan tentang bagaimana pergaulan dalam Islam. Karena kan banyak hal yang harus dijaga Ustaz. Betul. Satu misalnya tidak boleh kholwat, berdua-duaan. Kholwat itu berdua-duaan kholwat. Makanya Rasulullah menerangkan wala yakhluwanna rajulun bi imra'atin ila ma'azi mahrumin misalnya gitu ya kata harus Rasulullah. ada mahramnya. Harus ada mahram gitu. Ini pesan ya, dipotong sedikit. Kadang orang nyebutnya muhrim padahal harusnya mahram ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Orang yang pakai baju ihram untuk ihram itu muhrim sebenarnya. Ya. Kalau mahram itu berarti ya yang memang itu tidak haram dinikahi selamanya. Haram dinikahi seperti adik kita itu mahram ya. Mahram ayah gitu. Iya. Dan itu mahram itu bagi perempuan, laki-laki bagi perempuan gitu ya. Bukan sesama jenis. Iya, siap. Nah, itu pertama kholwat yang memang itu harus dihindari. Jadi ketika ada peserta didik nih di kelas yang dua-duaan, itu jangan dibiarkan walaupun bukan pacaran Ustaz. Iya. Karena bisa jadi dari hanya sekedar main-main, lama-kelamaan kan muncul perasaan tuh namanya godaan setan gitu ya. Muncul perasaan hanya tembak-tembakan gitu, tembak-tembakan ya. Tembak-tembakan. Mending kita todoran gitu. Sekarang kan tembak-tembakannya I love you. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi masa ikhtilat atau campur baur antara pria dan wanita untuk kebutuhan yang tidak syar'i Ustaz. Karena memang ada ikhtilat yang diperbolehkan secara syar'i, misalnya di pasar ketika berjual beli. Tapi tentu saja hanya untuk kebutuhan jual beli tawar-menawar dagangan gitu kan. Selebihnya ya jangan saling menggoda, kan suka ada Bu Haji galau atau udah Bu Haji magelis. Nah itu kan adabnya buruk dalam jual beli gitu. Tentu kan dia sudah haji juga. Bu Haji usia 18 tahun disebut Bu Haji gitu nya. Itu atau ketika di jalan umum nih berwala kan memang tidak bisa dihindari. Tapi selama tidak ada istimewa pertemuan tetapi tidak ada interaksi gitu. Itu kan itu masih diperbolehkan seperti itu. Tapi lebih dari itu misalnya di lembaga pendidikan di kelas itu memang terutama anak-anak yang menjelang balik ya sudah mumayyiz sempurna misalnya. Itu memang harus mulai dipisah tempat duduknya. Jangan kan dulu zaman kita mah mesti ingat Ustaz ya, sabangku teh kelas genep dengan perempuan, tapi belum ada perasaan apa-apa gitu ya. Tapi sekarang ya memang beda anaknya, zamannya beda karena pengaruh tontonan, pengaruh pergaulan seterusnya memang anak itu jadi beda gitu. Atau mungkin idealnya kelas laki-laki dan kelas perempuan itu dipisah. Lebih baiknya begitu ketika anak itu memang sudah balik gitu. Karena kan rata-rata anak-anak kelas 3, 4 kelas 3 ke atas sudah mulai ada yang balik ya. Dan 80% itu lebih di kelas 5 dan 6 itu sudah balik anak-anak itu. Walaupun kita memahami ya beberapa lembaga pendidikan termasuk di Bahtera Anu sendiri belum bisa melakukan itu gitu ya karena ada berbagai macam perimbangan juga. Tapi jangan sampai kebablasan ya. Nah, artinya oke lah masih satu kelas tapi betul-betul ditegakkan ketegasan di dalam hal anak-anak laki-laki dan anak perempuan itu interaksinya tidak terlalu intens gitu ya Ustaz ya. Baik. Nah terkait dengan tadi ya bahwa pacaran atau perzinahan atau perilaku-perilaku seks menyimpang itu diawali dengan ihtilat ya. Ihtilat antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi sehingga memang kalau di rumah nih seperti apa, bahkan saya mendengar kejadian-kejadian yang begitu miris ya antara kakak dengan adik melakukan hal yang tidak baik, yang tidak senonoh. Nah itu ada rumah-rumah
yang di dalamnya itu satu kamar untuk 2 orang yang itu antara beda jenis. Kakaknya laki-laki misalnya, perempuannya dan adiknya perempuan. Itu dalam Islam boleh nggak kayak begitu, Ustaz? Nah ini memang problem berikutnya di tengah-tengah kaum muslim saat ini adalah ini terkait dengan pengaturan di dalam rumah itu sendiri, Ustaz. Wabil khusus tempat tidur ya, tidur. Kalau kita cermati hadis yang berkaitan dengan perintah menyuruh sholat kepada anak usia 7 tahun di hadis itu kan cukup panjang juga sebetulnya. Termasuk di dalam terusan hadis itu adalah kewajiban memisahkan tempat tidur anak yang sudah mumayyiz, yang sudah usia 7 tahun. Itu wajib dipisahkan antara kakak dan adik yang beda jenis. Mau beda jenis, mau sama jenis. Sesama jenis juga. Beda kasur, beda selimut gitu. Jangan satu kasur, jangan satu selimut. Memang harus dipisah, Ustaz. Kalau laki-laki dan perempuan kan kita paham, Ustaznya takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya ceritakan di awal. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki memang masalahnya apa? Perempuan dengan perempuan masalahnya apa? Nah, walaupun memang di hadis itu tidak disertakan ilatnya, alasan hukumnya di hadis itu, tetapi secara faktual sekarang gitu ya, yang namanya LGBT, Ustaz, gitu ya, itu kan LGBT itu lepet gehu berapa tahun lesbian ya Allah, iya itu kan itu sangat mengkhawatirkan, Ustaz. Itu kan laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, bahkan ada yang berani menikah secara terbuka gitu kan. Nah itu kan fenomena yang memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Nah kadang-kadang Anda berpikir walaupun tidak ada ilahnya di hadis tadi, tapi fakta ini sangat cocok gitu dengan hadis itu. Gitu. Jadi Islam itu memang gitu menjaga hal tersebut ya. Akhirnya laki-laki dengan laki-laki harus dipisah tuh agar tidak terjadi yang tadi kekhawatiran lesbian, LGBT, transgender dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa ya agama kita, agama Islam yang mengatur sedemikian rupa, detail gitu ya, yang seolah-olah sarah riweuh gitu ya. Padahal ini sebetulnya untuk kemaslahatan manusia. Betul. Ya. Baik, Ustaz. Nah, jadi memang Ustaz bisa menyampaikan nggak perbedaan antara konsep seks di Islam dengan di Barat itu seperti apa, Ustaz? Anda coba awali dengan ada saya mendapat satu pernyataan dari Barat, psikolog Barat gitu. Jadi bagi mereka jika seks itu tidak dipenuhi, itu akan mengakibatkan pada kematian. Itu konsep mereka. Konsep Barat. Sehingga bagi mereka lahirlah kemudian kebebasan berperilaku, Ustaz. Termasuk seks bebas, LGBT. Itu kan dalam rangka pemenuhan gorizatun naum mereka, termasuk gorizatun jinsi mereka. Agar tidak mati. Ya? Agar tidak mati itu, gitu kan. Padahal dalam Islam, kalaupun tidak dipenuhi gejolak naluri itu tidak akan menyebabkan kematian. Yang ada hanya galau saja, Ustaz. Galau. Dan itu bisa dialihkan ke naluri yang lain, misalnya gorizatun tadayun, naluri beragama dengan fokus menuntut ilmu, fokus ya gitulah ngaji dan seterusnya. Itu bisa kemudian meredam gorizatun naum tadi sebetulnya. Seperti saum ya. Saum termasuk saum diantaranya gitu. As-saumu junnatun. Nah, jadi saum itu sebagai perisai dari perilaku tercela, termasuk diantaranya adalah masalah gorizatun naum tadi ya. Itu betul. Makanya kan pemuda yang belum siap nikah, belum mampu gitu ya, maka solusinya saum kan, saum itu memperbanyak saum. Iya. Karena saum itu menundukkan pandangan ya, melemahkan syahwat antara kutip gitu. Iya. Seperti itu. Nah, orang tua kan harus jadi teladan juga kalau di rumah. Kadang kan ayah orang tua deket budaknya, baik aja budak saya. Akhirnya teh nggak menggunakan pakaian yang betul-betul menutup aurat besar ya. Karena kalau aurat dalam pengertian rambut mungkin ya, kalau betis, wah itu masih boleh kan kalau di rumah. Tapi kalau yang lainnya kan, Ustaz. Nah jadi mangga mumpung kita sedang ngobrol di sini kepada para orang tua nih, keteladanan orang tua terkait dengan pendidikan seks. Baik. Jadi ada satu hadis yang ini bagi Anda tuh begitu mengena, walaupun ucapan Rasul itu singkat tapi mengena. Jadi memang mukmin itu ada mir'ah bagi mukmin yang lainnya, menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Artinya memang seorang mukmin itu harus bisa memberikan keteladanan yang baik terhadap mukmin yang lain. Karena boleh jadi ketika kita banyak bicara ABC itu kan, tetapi perilaku kita tidak mencerminkan terhadap apa yang kita katakan, yang
sulit nampaknya bagi madmu ya, bagi orang yang kita ajak bicara itu untuk apa ya, mengikuti apa yang kita sampaikan gitu ya. Makanya bagi orang tua harus ada mengepakkan dua sayap Ustaz dalam hal ini. Termasuk guru sebetulnya, tidak hanya orang tua ya. Ini harus mengepakkan dua sayap. Satu, ada sayap langit harus dikepakkan. Kedua, sayap bumi. Gitu ya. Sayap langit, sayap bumi. Ini harus dikepakkan. Jangan salah satunya. Kalau salah satunya pincang nanti tidak bisa terbang. Sayap langit apa? Memperbanyak doa kepada Allah. Kalau orang tuh mendoakan anaknya supaya jadi soleh terus didawamkan setiap hari. Guru pun jangan mentang-mentang anak orang lain. Anak sendiri, alhamdulillah selalu mendoakan peserta didik ingin menjadi anak yang soleh, soleha gitu. Tidak hanya anak, bahkan kalaupun mau taruhan gitu ya, persentase kekuatan apa ya doa itu bisa anak pribadi lebih besar ke peserta didik ketimbang ke anak gitu ya, ketimbang ke anak sendiri. Walaupun alhamdulillah hasilnya anak itu ketika diedukasi sejak kecil tidak boleh pacaran, ini Isa melalui begini. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak yang sampai sekarang masuk ke pesantren yang besar itu yang kedua itu tidak mau pacaran dan bahkan jijik dengan yang pacaran itu gitu ya. Alhamdulillah. Nah jadi itu doa itu memang harus terus didawamkan untuk anak sendiri gitu kan, untuk keluarga, kemudian untuk anak-anak peserta didik itu memang perlu. Guru itu jangan hanya lepas kewajiban ngajar, ngasih materi, ya untuk apa kalau hanya seperti itu gitu. Justru guru itu harus lebih dari itu gitu ya, guru itu. Nah itu sayap langit. Sayap buminya apa? Tadi memberikan perilaku, termasuk bagaimana guru dan orang tua itu mempraktikkan penerapan syariah dalam hal ini misalnya tentang seks edukasi gitu ya. Itu harus diterapkan kepada dirinya, kepada keluarga. Lembut tapi tegas Ustadz gitu. Lembut tapi tegas gitu. Nah, lembut dalam artian tidak dengan bahasa-bahasa yang menyakiti, menjatuhkan, mental kan gitu. Tapi memang harus memotivasi gitu. Kalimat-kalimat memotivasi. Tegasnya di mana? Ketika anak melakukan pelanggaran, itu harus ada punishment yang tetapi punishment dalam konteks dibenarkan oleh syariat gitu ya. Tidak lantas punishment yang membahayakan. Makanya 10 tahun tidak mau sholat, punishmentnya dipukul, tapi itu jangan pukulan yang kasih sayang itu kan. Bukan dipukul halunya. Kalau kita nggak mau sholat baru saya pakai halu saja. Ya kalau suami Bu ya nggak mau sholat itu juga ada halu kayak bisa ya. Tapi kita ngogek jangan sampai canda. Karena justru jadi masalah ya. KDRT yang dilakukan oleh ibu kepada suami itu nggak balik ya. Astagfirullah. Kembali ya ke tadi. Jadi ada sayap langit, sayap bumi. Sayap bumi itu harus bersama. Termasuk guru juga itu mendoakan anak didiknya. Bukan hanya sekedar kamu nggak boleh pacaran, kamu nggak boleh berzina, tapi nggak pernah berdoa kepada Allah ya, yang sang pembolak-balik hati gitu. Nah itu penting. Bahkan sebetulnya ciri bahwa seorang guru itu ikhlas karena Allah, pernah nggak di keheningan malam mendoakan peserta didiknya? Nah, itu gitu ya. Betul ya. Ayo ukur ngajar. Saya pokoknya suka ngedoain anak-anak. Yuk anak-anak berdoa. Pokoknya kalian tuh menjadi anak yang soleh kan, itu mah di non istilah nantinya disampaikan ke anak-anak langsung. Itu mah semacam formalitas gitu ya. Tapi kita nggak menyampaikan aku ini berdoa untuk kamu, enggak, tapi ya, bidohril goib gitu ya. Betul. Ketika si orang tersebut tidak tahu bahwa kita tuh mendoakan dia. Dan itu yang paling menghujam Ustaz. Doa ketika kita mendoakan seorang dan orang yang kita doakan tidak tahu. Betul. Itu doa paling menghujam dan malaikat mengaminkan lalu mendoakan sebaliknya untuk kita. Hal yang sama ya dengan doa sama untuk kita gitu. Nah Ustaz nih, sekarang kita masuk ke pernah dengar ada film judulnya itu Ipar Adalah Maut. Pernah nonton tuh? Nonton sih belum seru, tapi cuplikannya pernah gitu. Cuplikannya pernah. Itu gitu. Katanya terinspirasi oleh sebuah hadis ya. Al-Maut bahwa ipar itu adalah maut. Nah, Ustaz, di kehidupan rumah tangga kita kadang-kadang ada adik ipar yang ingin ikut tinggal di sana, ada kakak ipar yang ingin tinggal di sana. Nah, bagaimana sebetulnya konsep Islam mengakomodir itu? Betul. Ya, pertama memang harus kita pahami bahwa ipar itu bukan mahram, itu satu konsepnya ya. Bukan mahram, sehingga perilaku atau tindakan kita kepada ipar itu sama seperti kepada goir mahram yang lainnya, Ustaz. Kalau misalnya
seorang perempuan punya ipar laki-laki, maka dia harus tutup aurat dengan sempurna di hadapan ipar, walaupun di dalam rumah, Ustaz. Karena dia ghair mahram bagi si perempuan itu. Tidak boleh bertabarut, tidak boleh kemudian dia itu menampakkan sebagian dari auratnya, itu tidak boleh itu. Karena memang dia bukan mahram. Bukan mahram, makanya kita terkenal istilah turun ranjang saja. Kan ketika ketika misalnya istri saya meninggal, istri saya punya adik perempuan, kan bisa saya nikahin nantinya gitu. Karena bukan mahram itu gitu. Dan tidak bisa dibilang itu mahram sementara juga tidak bisa. Gitu, iya betul. Karena tetap dia bukan mahram. Artinya Ustaz, kalau saklek-saklekan bagusnya si ipar itu tidak serumah dengan kita, Marinan. Iya, jangan serumah. Kecuali misalnya ipar perempuan masih boleh menginap di rumah kita, ipar perempuan kita. Tetapi tadi dia harus menjaga juga adabnya, nutup aurat gitu ya. Dan jangan berdua-duaan dengan kita, gitu. Harus ada istri. Fenomena gitu. sekarang teh istri kerja, suami ada di rumah. Nah itu. Ada adik si istri kita yang perempuan. Nah itu betul. Terus waktunya tuh sering banget ditinggalkan oleh istri kita. Ya udah, bahayanya tuh Masya Allah. Walaupun awalnya kita tuh memang tidak punya niat, tapi punya kesempatan. Nah itu. Dan setan setan itu memanfaatkan kesempatan itu. Betul, iya. Ya, anu asal nanti kabayang jadi kabayang. Gitu. Sementara laki-laki itu kan ada kata Ibu Aisyah dahlan banyak, ada masanya itu bakal muncak syahwat. Kalau sudah muncak syahwat, katanya tuh secerdas apapun dia itu seperti tampak bodoh ya. Pokoknya menu penting, apalagi laki-laki tersalurkan syahwatnya. Setelah itu menyesal. Naudzubillah min dzalik. Maka dengan demikian itu jangan sampai ya kita harus pagari rapat-rapat ya. Betul. Temboki rapat-rapat. Lebih baik si ipar itu tidak ada di rumah kita. Kalaupun ada dengan sebuah keterpaksaan, sebuah kedaruratan, berarti ditegakkan syariat Islam tadi itu, ya. Betul, ya. Jangan sampai misalnya pakai baju seadanya. Ya udah kan itu mah dibahayakeun. Pakai tipis kita menggoda. Betul. Nah, Ustaz, mulai dari mana pembelajaran terkait dengan seks edukasi itu? Kan kita kalau dalam ruang lingkup ajaran Islam itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, mulai dari mana, Ustaz? Ya. Jadi pengajaran hal seperti ini memang harus dikuatkan dulu sisi aspek akidahnya. Kenapa akidah itu harus diutamakan terlebih dahulu? Karena nanti akan berimbas kepada penerimaan terhadap syariat yang lainnya, termasuk syariat tentang seks ini gitu kan. Kalau akidahnya lemah, maka ketika disampaikan dalil-dalil atau penjelasan tentang seks edukasi dalam Islam, ini rata-rata akan mental duluan, Ustaz. Mental duluan kan akidahnya lemah, gitu. Keyakinan kepada Allahnya lemah, kan. Idroksilah bilahnya tuh lemah, gitu kan. Karena dia tidak akan tidak 100% keyakinan terhadap Allah, kan beda ya dengan orang yang 100% jaziman gitu keyakinan kepada Allahnya. Apapun ayat yang datang, mau mengenakan mau tidak, bagi perasaannya itu diterima. Samina wa ta'na. Ya, maka akidah sebetulnya. Kalau imannya atau akidahnya lemah, ya ibarat sebuah pohon yang akarnya juga lemah, rapuh, sehingga ketika ada angin dari sebelah barat, akhirnya ke timur, seperti itu. Akidah ternyata ya. Karena nanti buah dari akidah itu nanti kekuatan ibadah dan kekuatan akhlak juga. Iya, betul. Nah, lanjut. Ini ada kasus viral lagi terkait dengan ini kemarin Paskibra ya, yang mereka itu 18 orang peserta Paskibraka. Biasa mereka itu menggunakan hijab, tapi oleh ketua BPIP-nya nggak usah, lepas gitu aja gitu. Tapi ternyata dilepas. Nah, itu tuh menyuruh bertabarut juga kan, bertabarut menampakkan perhiasan, menampakkan kan salah satu perhiasan wanita itu adalah rambut ya. Betul. Nah, itu Ustadz menanggapi kasus itu seperti apa, Mangga? Ya, bagi anak pribadi jelas itu sebuah tanda kutip itu pelecehan terhadap syariat Islam, Ustaz, gitu kan. Karena kalaupun nih misalnya taruhannya mau berbicara undang-undang, jelas melanggar pasal 29, Ustaz. Kebebasan beragama. Termasuk kan mengenakan pernak-pernik keislaman, agama kan, berjilbab gitu kan, memakai kerudung, itu hak individu itu tidak boleh dilarang. Nah, tiba-tiba kok dilarang. Kalaupun alasannya ribet nih Paskibra itu
Anak pikir bukan masalah jilbabnya yang ribet, mindsetnya aja yang ribet Ustadz gitu, sempit cara berpikirnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah dicabut ya, artinya ketika pelaksanaan pengibaran merah putih sudah boleh lagi menggunakan jilbab. Tapi kan sebetulnya ya Ustadz, kalau kita berpikir dari aspek sisi fikih gitu, ayeuna seorang perempuan atau beberapa perempuan bersama laki-laki ihtilat juga dalam kegiatan paskibra itu. Kalau lihat fikihnya, cuman yang disorot di sini kan bukan masalah itu, tapi yang disorot adalah ketika sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara telah membentur-benturkan gitu ya antara syariat Islam dengan Pancasila seperti itu. Seakan-akan memang itu saling berseberangan. Betul, gitu. Bahkan musuh Pancasila itu adalah agama. Nah, itu bahaya banget ya. Betul. Itu mindset itu coba digiring memang ke arah sana. Nah Ustadz, ini di akhir-akhir obrolan kita kali ini saya pernah dengar ya sebuah podcastnya Daniel Mananta ya, bahwa beliau pernah berkunjung ke sebuah lembaga pendidikan untuk mencari sekolah untuk anaknya. Dia kaget karena pas dia masuk ke toilet gitu ya, di toilet itu ada untuk 3 jenis ya, satu untuk jenis kelamin laki-laki, yang keduanya jenis kelamin perempuan, dan yang ketiganya yang non gender gitu. Itu mah pokoknya dia itu gender netral, gender netral. Kaget dia, kenapa gender netral? Artinya kalau seorang perempuan dia pengennya sebagai seorang laki-laki ya bisa di sana gitu. Nah itu kan mengkhawatirkan ya. Nah maksud saya, apakah edukasi seks atau seks yang liar dan mengkhawatirkan ini tuh sebetulnya terjadi karena lembaga pendidikan itu sendiri, atau sebetulnya ada program dari atas ya gitu ya, yang memang berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari pendidikan seks yang Islami? Betul. Jadi gini Ustaz, sebuah opini yang bergulir besar itu mustahil terjadi begitu saja. Bola salju yang menggelinding semakin besar itu tidak mungkin bergulir begitu saja. Itu ada pihak-pihak yang mendesainnya, pihak desain. Kalau kalau kita coba pelajari beberapa tahun ke belakang, tahun 97 misalnya di Indonesia sendiri kan pernah ada mulai rilis ya CS itu. Apa CS? CS itu Comprehensive Sex Education. Ini sebuah lembaga nirlaba Ustaz yang memang sudah mulai bergulir dan beroperasi di Indonesia sejak 97. Di Indonesia sejak 97. Dan tujuannya memang tadi untuk merusak generasi kaum muslim, termasuk merusak dalam konteks seks edukasi ini gitu. Itu kan. Dan itu kan memang menuai juga kritikan-kritikan pedas yang pada akhirnya tahun 2004 ya kalau tidak salah, tahun 2004 itu kemudian berubah nama menjadi Yayasan Gemilang Sehat Indonesia itu atau YGSI gitu ya. Bagus ya namanya ya, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. Itu kalau kan, kita tuh ngikuti kurikulum dia sehat dong. Sehat gitu kan, sehat seks dan sehat harusnya. Tapi ternyata merusak sebetulnya, merusak. Nah makanya salah satu implementasinya itu pada akhirnya itu kan menerima sesuatu yang awalnya ditolak oleh dunia, bahkan tidak hanya kaum muslim kan, namanya LGBT itu kan sesuatu yang merusak, itu ditolak sebetulnya oleh dunia. Dilaknat Allah jelas gitu. Terus Ustaz boleh disampaikan beberapa kekeliruan dari CSE itu apa aja? Iya. Nah di sini jadi pertama CSE itu mereka mencoba membebaskan anak memilih gender Ustaz. Memilih gender. Jadi dan tidak boleh ada yang menghalangi gitu, melarang. Itu biarkan, itu hak, disebutnya hak privasi mereka gitu ya. Biarkan mereka memilih gender mereka, mau jadi perempuan, mau jadi laki-laki, bahkan malam perempuan siang laki-laki jadi laki-laki kan ada. Iya seperti betul. Itu gitu ya. Ketika malamnya Siti, ketika siangnya jadi sate. Ya. Itu kan ya emang ada fakta kan, fakta gitu. Nah, itu pertama. Jadi program-program mereka yang merusak itu mereka mencoba memberikan kebebasan kepada anak-anak. Dan yaitu mereka tidak bisa berjalan sendiri Ustaz. Mereka tuh melakukan semacam seminar-seminar edukasi. Jadi
apa ya, mereka tuh mencoba membuat program untuk melulusan itu. Dalam catatan anak pribadi, misalnya, YGSI itu sendiri itu kan, mereka mengklaim sudah lebih dari 107.182 orang menerima program mereka. Gitu ya. 41.186 siswa menerima pengajaran CSE. 1.795 guru sekolah dilatih modul CSE. Dan 12.760 anak muda aktif dalam program-programnya. Gitu. Berarti yang sekolah yang didatangi oleh Daniel Mananta sangat mungkin dia sudah dapat termasuk pelatihan ini ya dari CSE. Bisa jadi mungkin sekolahnya sekolah penggerak lah kali. Ya kalau dalam bahasa kuliah mereka sekarang ya sekolah penggerak mungkin itu. Nah saya sempat juga ya nonton sebuah tayangan yang di narsumnya itu dari beliau yang kita kenal sebagai seksolog gitu. Beliau mengatakan kalau kalian itu para remaja ya melakukan masturbasi atau onani, itu jangan ada rasa bersalah dalam hati kalian itu agar tidak mengurangi kenikmatan. Pas saya lihat di CSE juga ya salah satunya kayak begitu. Berarti kan ada nyambung, bisa jadi memang seksolog tersebut juga sudah tercuci otak ya. Tercuci otaknya dengan kurikulum itu ya, Ustaz. Kurikulum CSE memang ini internasional, Ustaz. Jadi tidak hanya di Indonesia, CSE ini mendunia. Lembaga nilaba yang memang mendunia. Jadi memang program yang betul-betul atau lembaga yang memang sudah didesain untuk merusak kaum muslim terutama gitu ya. Nah, makanya BKKBN sendiri misalnya mereka mengeluarkan 3 modul pendidikan sebaya, Ustaz, sebagai tindak lanjut dari ini gitu ya. Yang pertama adalah modul berani namanya itu, modul berani. Ini diperuntukkan bagi remaja awal usia bagi mereka, yaitu usia 10 sampai 14 tahun. Modul berani. Oke, itu oleh BKKBN. Aduh ya. Kemudian berikutnya ada modul beraksi. Setelah berani melawan ya, melawan baru beraksi, yaitu ini diperuntukkan bagi remaja menengah. Usia 15 sampai 19 tahun, Ustaz. Iya. Nah, yang terakhir adalah modul berkolaborasi, Ustaz. Ini untuk remaja akhir usia bagi mereka, yaitu usia 20 sampai 24 tahun. Jadi ya wajar kalau memang fenomena rusaknya seks ya di kalangan terutama remaja gitu. Dan memang sudah by design, Ustaz, keadaannya itu. Aduh, saya tuh sesak napas nih aslinya. Betul, Ustaz. Khawatir, Ustaz. Khawatir juga anak sekali. Kita terancam, Ustaz, gitu. Nyambung juga nanya dengan wacana di sekolah ada penyediaan alat kontrasepsi. Nyambung tuh iya. Sangat nyambung, Ustaz. Dan bisa jadi ini sebagai tindak lanjut berikutnya. PP nomor 28 tahun 2024 yang baru kemarin disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Itu memang salah satu di antaranya adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Itu ada di pasal 103 ayat 4 huruf E, Ustaz. Bunyinya, pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Deteksi dini penyakit atau screening. Oke, ini nggak ada aman, masalah, ya? Aman. B. Pengobatan. Oke, masih aman. C. Rehabilitasi. D. Konseling. Nah, ini yang terakhir, yang E itu adalah penyediaan alat kontrasepsi. Ini akan multitafsir. Ini pasal karet pada akhirnya. Kenapa? Karena kalau disasarnya siswa dan remaja, siswa dan remaja kan mereka belum pada menikah, Ustaz. Iya. Kalau yang sudah menikah, ya wajar, sebagai bentuk KB gitu, KB untuk mencegah kehamilan sesaat. Tapi kalau siswa dan remaja yang belum menikah, Ustaz, dikasih pil KB buat apa gitu? Jadi Ustaz tidak mendukung dengan pasal itu. Sangat tidak mendukung dengan pasal ini itu. Di satu sisi undang-undang perkawinan itu minimal dilakukan oleh laki-laki dan perempuan usia 19 tahun ya? Iya, 19 tahun atau 25 tahun ya kalau salah gitu. Kalau saya baca tuh malah laki-laki dan perempuan 19 tahun. 19 tahun. Malah ini kan anak remaja yang usianya bisa 15, bisa 16 tahun tapi malah dikasih alat kontrasepsi. Itu sudah berbeda antara keputusan ini dengan undang-undang perkawinan. Yang kedua dengan undang-undang pendidikan ya, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk menjadikan manusia bertakwa, bertakwa melakukan perzinahan. Itu betul, aneh kan? Iya, jadi berarti sikap kita tuh harus jelas dalam hal ini ya. Iya, tidak boleh abu-abu. Gitu, nolak, ya. Jangan. Tapi harus paham, jangan sebuah keputusan.
Nah, walaupun memang sudah jadi sebuah keputusan, ya ketika kita memahami itu sebuah kekeliruan dan perbuatan dosa, ya maka harus kita tolak tetap Harus Ustaz. tolak. Ya, tidak boleh Dan terima. harusnya memang pemerintah juga menganulir ya. Menganulir, itu kan mayoritas masyarakat menolak, bahkan MUI sendiri menolak, Ustaz, gitu ya. Nah, itu kan harusnya memang kalau memang demokratis gitu ya, harusnya Iya. suara terbanyak itu lebih dikedepankan, kan gitu ya. Silent majority itu gitu ya. Kumanya nanti guru tidak boleh, kamu bawa alat kontrasepsi nggak bisa. Saya kebayang khawatirnya gini Ustaz, kebayang itu kedepannya bisa jadi mungkin di tiap sekolah itu disediakan ATM misalnya Ustaz. Atau di kantin. Di kantin jual Masya Allah jualan itu. bala-bala. Itu kan ketika siswa mau beli nggak boleh dilarang, repot urusannya gitu. Mau ngapain beli kondom gitu. Mau niup balon kan nggak juga gitu ya. Astagfirullah. Jadi memang Ustaz, tantangan untuk anak-anak kita lebih berat dari kita. Lebih berat dari kita gitu kan. Dan kita pun memang tidak boleh pasrah atau tunduk pada keadaan, pada realita. Justru kita harus belajar berjuang mengubah realita. Karena itu untuk masa depan generasi kita ke depannya mau jadi apa negara ini maksudnya gitu ya. Kita mencintai Indonesia tetapi kemudian generasinya rusak mau apa ke depannya Ustaz gitu. Jadi ararannya ararannya dalam pengertian tadi undang-undang pendidikan kita kan menyatakan jadi orang tua yang jadi anak yang cerdas, jadi anak yang bertakwa kepada Allah, tapi malah ada undang-undang yang akan merusak ketakwaan itu. Nah itu betul. Nah Ustaz, kayaknya kita sudah selesai obrolan kita kali ini. Atau Ustaz ada yang mau disampaikan lagi selain itu? Ya intinya memang ada hal penting juga Ustaz, ini terkait kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Karena sulit nampaknya mencapai atau jauh api dari panggang jika tidak ada kolaborasi. Di sekolah misalnya sudah buat program untuk tadi ya menjaga seks anak-anak supaya tidak rusak, seks bebas ya. Seks bebas gitu ya. Tetapi orang tuanya sendiri kemudian tidak berkolaborasi, artinya fasilitasnya masih disediakan kayak gadget, wifi, bebas tidak dikontrol gitu ya. Bahkan tontonan-tontonan itu dibiarkan. Nah itu kan repot urusannya kalau seperti itu. Bukan dibiarkan lagi, malah difasilitasi. Nih, kamu HP-nya jangan yang jadul, harus yang baru. Pacaran, bagus teruskan gimana calonnya kan? Ada anak kayak SMP gitu atau anak SD. Iya. Ketika kayak gitu Ustaz. Ada Ustaz yang apel. Sing antang we apelna. Mamah rek ka pasar heula. Itu. Ada Ustaz orang tua seperti itu masalahnya gitu. Bukan di kita kan? Bukan di kita. Ini di negara Konoha Ustaz. Ya maksud saya bukan di Bahteranu gitu ya. Bukan Ustaz, insya Allah Bahteranu aman. Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan komplain terkait masalah itu. Jangan pernah ada komplain Ustaz di Bahteranu. Ustaz, ya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Ini masih betah, saya pengen 2 jam lagi nih ngobrol. Masih banyak bahasa Ustaz di buku ini. Ya, tapi mungkin lain waktu ya. Karena memang terbatas juga waktunya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan azan juga ya, azan maghrib. Karena memang podcast ini dibuat hari ini jelang maghrib insya Allah ya, ba'da asar jelang maghrib. Terima kasih ayah dan bunda yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan mengedukasi. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya terselamatkan dari seks bebas. Amin. Dan senantiasa tunduk pada syariat Islam, syariat dari Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Podcast Obat, obrolan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Kita bertemu di lain hari. Demikian saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.